Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurrati ayunina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, dan nikmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu nikmat dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat, salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid-masjidnya. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, melalui mimbar ini saya mengajak daripada antum sekalian para hadirin untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, ada 3 tingkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Nabi Muhammad, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah. Dan susulilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Niscaya Allah akan menghapus daripada keburukan tersebut, dan pergaulilah manusia dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral hadirin, jamaah muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui, yaitu kita menjalankan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Sayyidina Ali menjelaskan kepada kita makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, yaitu kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya
Beliau mengajarkan kepada kita umatnya untuk kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, Nabi yang tidak memiliki dosa, akan tetapi Nabi memiliki rasa takut yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak hilang sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan di dalam sebuah perkataan, beliau mengatakan kalau seandainya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memasukkan seluruh hamba Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, maka Sayyidina Umar bin Khattab berlindung kepada Allah agar satu itu bukannya beliau, yaitu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rasa takut para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, maka Sayyidina Umar berharap satu itu adalah beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, penting di hati kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada dosanya, takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, yang kedua dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah, makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu al-qanaa'atu bil qalil, yaitu kita merasa cukup atas sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu rezeki yang Allah berikan kepada kita ataupun nikmat-nikmat yang lainnya, kita harus merasa cukup. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, penting untuk kita merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, makna takwa yang ketiga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu al-a'malu bit-tanzil, yaitu kita mengamalkan atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sembari kita membaca Al-Qur'an, kita amalkan daripada isi Al-Quran tersebut sehingga kita mendapatkan daripada syafaat daripada Al-Quran tersebut. Jangan sampai kita membaca Al-Quran akan tetapi kita jauh daripada Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran kita tidak mendapatkan daripada syafaat Al-Quran tersebut. Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi Muhammad SAW, bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kepada kita, kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Yasin yang kita baca pada malam Jumat, itu semua akan menjadikan penolong bagi kita di akhirat nanti. Begitu juga di alam kubur, tak kala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran tersebut akan menjadi penolong bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jelas itulah Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan, mewajibkan kepada kita untuk kita membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yaitu al-isti'dadu li yaumil rahim, yaitu kita mempersiapkan diri kita akan kedatangan hari kiamat. Dengan apa? Dengan kita berbanyak daripada amal soleh, bukan dengan jabatan kita, bukan dengan harta kita, bukan dengan yang lainnya, akan tetapi dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, umur yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita menunda-nunda amal yang bisa kita lakukan pada hari ini, maka kita lakukan. Jangan kita tunda di esok harinya. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan di dalam sebuah perkataan, la turji fi al-salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil dahi. Kata Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, jangan kalian tunda-tunda amal baik keesokan harinya. La'alla ghadan ya'ti wa anta fil dahi. Kalau besok datang, kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau besok datang Allah Subhanahu wa taala
telah mencabut daripada jalannya, maka kita tidak akan bisa lagi beramal daripada amal soleh. Ma'asyiral hadirin, oleh karena itu kita gunakan umur kita gunakan kesempatan kita untuk memperbanyak amal agar amal tersebut menemani kita tak kala kita diwafatkan oleh Allah dan tak kala di akhirat nanti. Oleh karena itu carilah amal yang mana amal tersebut pahalanya masih mengalir walaupun kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal tersebut, pahala tersebut tetap kita dapatkan. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Kata Nabi Muhammad SAW, jika anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama, illa min salas, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, kita dianjurkan dia bersedekah. Kita cari sedekah jariyah, sedekah yang mana pahalanya akan kita dapatkan tak kala kita wafat, tak kala kita dikubur, pahala tersebut akan mengalir. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, amal yang tidak akan terputus daripada pahalanya, sedekah jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu hadirin musta'lim, hadiri daripada pengajian agar kita mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat, dan ilmu tersebut pahalanya akan kita tetap kita dapatkan. Yang selanjutnya yaitu al-walad salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu jadikanlah anak kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Sabit, beliau mengatakan, "Adibu auladakum bi salasati hisal." Didiklah anak kalian, kata saya Al-Habib Zain bin Sabit, didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiyikum, didiklah anak kalian dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad, kenalkan anak kita kepada sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu hubbu ahlul Quran, yaitu mencintai daripada Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita Al-Quran, ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran, agar kelak dia menjadi ahlul Quran dan dia bisa menghafalkan daripada Al-Quran. Ma'asyiral hadirin, yang selanjutnya itu hubbu ahla baitin Nabi Muhammad SAW, yang itu didik anak kita untuk mencintai ahlul baitin Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk mengamalkan daripada Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الله
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وزلات الرسول ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا تونسيا خاصة وسائر بلد المسلمين عامة يا من رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة